Menarik banget. Saya nggak pusing, spakbor pecah, segala macam, komstir kena, lampu mati, semua saya minta. Lagi hujan deras, kami buka kompartemen baterai, air aman aja, Pak. Masuk ke bagasi itu aman. Seandainya Bang Don suruh beli, mau nggak sih sebetulnya? Hello, welcome back to channel Liviolik, channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle. Saya Ibeng, episode kali ini kita akan kembali ngobrol-ngobrol lagi dengan salah satu driver ojol elektrik ya. Kita akan nanya dari pengalaman dulu-dulu tuh sampai sekarang sebetulnya ada perubahan apa enggak. Nah, kalau buat teman-teman yang belum subscribe terlebih dahulu, jangan lupa ya klik tombol like dan tombol bell. Yuk saksikan episode ini. Kita akan berkenalan dulu karena hari ini kita ketemu dengan teman kita, Abang Ojol, Bang Dondian. Mungkin bisa perkenalkan diri Bang Don, atau saya manggilnya Bang Don aja kali ya? Bang Don biasanya saya. Biasanya lebih terkenal dengan istilah namanya Bang Don ya? Ya, di kalangan mungkin motor listrik. Bisa diperkenalkan diri dulu Bang Don? Ya, salam kenal, saya Bang Don, salah satu pelopor dari teman-teman driver motor listrik gitu, yang kebetulan saya adalah mitra dari salah satu aplikasi yang cukup besar di Indonesia. Aplikator tersebut sudah memberikan salah satu layanan penyewaan motor listrik, Pak, kebetulan bagi kami, Pak. Oh, penyewaan? Penyewaan, Pak. Okay. Gitu. Jadi di samping kami sebagai pelopor motor ramah lingkungan, kita nggak perlu repot nih, Pak. Misalkan yang kebetulan driver-driver yang sedang tidak mempunyai kendaraan, motor bensinnya sedang rusak gitu, atau yang benar-benar lagi nggak punya kerjaan tuh sekarang bisa dengan mudah, Pak, dibuatin akunnya gitu, terus bisa langsung orientasi dengan motor ramah lingkungan tersebut, yaitu motor listrik, Pak. Motor listrik ya. Nah ini Bang Don, kan kalau dulu kita pernah ngobrol-ngobrol dengan beberapa driver ojol menggunakan motor listrik, ada yang menggunakan Kymco, ada yang menggunakan Volta. Kita pernah ngobrol-ngobrol di sana. Nah, kalau Bang Don sendiri pakai motor apa sebetulnya? Saya mulai ikut dalam penyewaan ini hampir semuanya saya cobain, Pak. Pernah coba semua? Ya, mulai dari impresi kegunaan awalnya mereka tuh keluar lebih banyak dengan yang unit VR, Pak. Oh, pertama VR. Iya, karena kebutuhan saat itu kita mulai masih sebagian masa pandemi, Pak. Yang dimana motor VR itu peruntukannya lebih ke pelayanan orderan foodnya, Pak. Oh, tadinya ya. Nah, itu sangat nolong sekali gitu loh, karena mobilitas kita, dan kita dulu berawal dari ini, Pak. Dulu berawal konsep layanan tersebut dari sepeda, Pak. Nah, dari sepeda yang cuman melayani food tersebut, di-upgrade agar mobilitasnya lebih cepat. Nah, seingat saya kalau sepeda listrik dulu hanya wilayah tertentu ya? Betul, konsep akunnya juga hanya menaungi wilayah parameter tertentu aja, Pak, food gitu. Jadi lebih cepat kan, karena dekat-dekat pakai sepeda. Nah, cuman mereka mengembangkan mulai dari food, karena trennya pandeminya semakin selesai, mereka mulai ambil orderan, menambahkan layanan ke kami, barang, Pak. Nah, kan mesti agak jauh tuh. Kalau pakai sepeda nggak bisa kan, Pak. Nah, makanya motor listriknya ini mulai di... Dulu awal-awal hanya VR yang menawarkan diri dengan motor elektrik ya? Sebenarnya kurang lebih tuh mereka tuh bareng, Pak. Ada VR, ada Kymco. Oh, barengan. Cuman si Kymco-nya ini tuh dalam hal pengembangan, khususnya di motor listrik ini kan acuannya di jaringan baterai ya, Pak ya. Gitu. Nah, pada saat itu kenapa VR menjadi salah satu solusi yang bisa langsung bergerak di lapangan orientasinya? VR kan menggunakan baterai yang bisa dicas di rumah, Pak. Oh, jadi kita diberikan dua baterai. Iya, kita diberikan 2 baterai, Pak, di dalam satu kompartemen bagasinya. Nah, jadi dalam satu baterai itu saat waktu nganter-nganter makanan tuh seharian tuh cukup, Pak. Gitu. Karena benar-benar relate baterainya tuh. Pemakaiannya mau kita pakai kebut segala macam mulai dari 45 km sampai 60, Pak. Oh, jadi bisa santai. 45 km sampai 60 jadi untuk jarak tempuhnya? Jarak tempuhnya. Satu baterai? Dan biasanya di VR itu ada 1 atau 2 baterai? Kalau yang disewakan di di aplikator ini, mereka langsung memberikan 2 baterai. Oh, langsung 2 baterai. Jadi berarti kalau jadi puas tuh seharian kalau untuk layanan food bisa aja, 100 kilometeran ya berarti 100 km lah. Tanpa charge itu ya? Tanpa charge. Nah, buat temen-temen nih,
kalau kebetulan ya, dulu belum sempat lihat yang Kymco seperti apa, mungkin cek dulu deh di video kita terdahulu. Karena kita akan ngobrol-ngobrol nih sekarang untuk yang Kymco-nya nih. Bang Don kan setelah VR, nyobain VR nih, kemudian nyobain Kymco? Oke, jadi nggak sengaja gini Pak, saya mengikuti Pak. Jadi dulu tuh sempat beberapa driver ditawarkan untuk menggunakan unit Kymco, tapi akhirnya nggak sampai 1 bulan nggak mampu Pak. Karena pertama dia nggak teredukasi untuk pemakaiannya gitu. Padahal waktu di tahun 2021 sendiri beberapa BSS kami sebutnya Pak battery swap stationnya itu sudah ada Pak di titik-titik parameternya. Sudah ada beberapa. Iya, seperti kayak waktu itu mereka ada di shelter-shelter aplikator tersebut seperti di Tanjung Duren, seperti di PLN Menteng gitu, terus ada di PLN Bulungan. Cukup Pak kalau buat main memang yang cuman kan harus teredukasi Pak agar tidak melebar ke area yang jauh dari baterai tersebut. Dan dulu baterai cuma 1 Pak. Itu yang akhir, tapi memang bisa dicas cuma 1 Pak. Nah, udah cuma 1 dikasih charger Pak. Tapi 1 baterai tersebut seiring perjalanan yang saya tahu, baterai yang digunakan juga kualitasnya kurang baik pada saat itu Pak. Gitu. Jadi dari aplikator tersebut, kalau dari unitnya, dari brandnya Pak, yang mereka pakai tuh baterai Samsung Pak. Aslinya. Yang bagus, yang memang standar pabrikasi mereka itu mempunyai jarak tempuh yang bagus dan kuat gitu loh Pak. Jadi nggak cepet drop gitu. Nah cuman pas dirilis ke kami ini penggunaannya, jadi kami dulu tuh juga masih menemukan baterai yang baru dipakai 10 km drop. Gitu loh Pak. Nah, jadi pernah pengalaman ya? Pengalaman Pak, kalau yang nggak ngerti gitu loh. Nah cuman udah drop, udah dicas kan lama Pak. 1 baterai doang dicas. Nah akhirnya saya coba pelajari, ternyata kita kan walaupun bisa ngecas, kita disediakan sistem swapping Pak. Walaupun memang masih dalam parameter yang terbatas. Nah akhirnya saya pilih beberapa teman-teman yang memang mainnya di area parameter tersebut dan itu working Pak. Dan akhirnya terus dikembangkan Pak. Kami seneng gitu dari pihak pabrikasinya, Kymco sendiri, mereka melihat bahwa kita mulai running nih. Ditambahkanlah kita Pak dengan 2 baterai Pak. Jadi idenya adalah dari awal Bang Don coba, kemudian ngerasa kayaknya sistem tukar baterai sebetulnya bisa gitu ya? Bisa, betul. Jadi makanya waktu yang pas pernah diliput sama Om Alfred tuh waktu itu di Viholic, sempat mampir ke teman-teman yang di Menteng. Itu sudah dalam kondisi 2 baterai tapi dengan baterai yang lama Pak. Gitu. Nah itu juga sudah cukup bertambah Pak orang-orang yang yang ikut gabung juga di Kymco. Jadi mainnya tuh hanya di parameter seputaran BSS-nya Pak. Kurang lebih mirip sama aplikator tetangga sebelah yang pakai unit Gogoro ya Pak. Dia cuma bisa di Jaksel dulu gitu Pak, di pom bensin tertentu gantinya. Nah akhirnya dari yang dulu cuman 5 orang, 10 orang yang berani pakai Kymco Pak. Pas saya jelasin dan teman-teman yang mengerti parameternya, itu ikut semua Pak. 40 orang, 100 orang. Dan jujur Pak, dulu pihak si penyewaannya tersebut itu hampir pusing Pak. Ini nggak keluar unit Pak. Kewalahan, maksudnya unitnya ready, tapi nggak pernah mau dipakai karena takut nggak ngerti pakainya Pak. Makanya edukasi itu kan penting ya Pak, gitu. Dari pengalaman saya terapkan menjadi edukasi buat teman-teman yang nih Kymco ada yang bagus dan ternyata Pak Ibeng dari seluruh unit yang saya rasakan dalam penyewaan tersebut, impresi dan benefit buat kami yang menggunakan tuh sangat kami dapat di unit ini. Mulai dari kenyamanan, ya kita tahu ya Pak, saya menggunakan motor ini ratusan kilometer per harinya Pak, gitu loh. Dan kenyamanan itu penting untuk drivernya, bahkan untuk penumpangnya Pak. Nah saya pengen nanya nih, motor Bang Don yang pakai sekarang ini kan Kymco ya? Kalau dari segi kenyamanan, ini maksudnya apa sih? Dari penumpang begitu atau bagaimana? Atau dari cara berkendara atau bagaimana? Ya, nanti ada sesi di mana Om bisa merasakan impressionnya juga gitu, benar-benar detail Om rasain. Jadi yang saat ini tersedia kan motor listrik yang memang nggak ada histori Om ya, dia emang bikin saat memang innya lagi motor listrik gitu. Di desain baru. Nah sedangkan unit yang digunakan ini adalah unit masterpiece mereka Om, yang di-convert
gitu menjadi unit electric vehicle. Jadi unit Kymco ini dulu aslinya sebetulnya adalah untuk ada motor bensin BBM ya. Motor bensin yang cukup laris juga di pada masanya. Dan saya tanya sempat ke ke orang pabriknya, kenapa sih kok nggak ngeluarin model yang baru? Loh, orang sudah ada yang nyaman, kita tinggal convert aja energinya gitu. Jadi secara dimensi fisik dan lain semuanya memang sudah seperti motor BBM bener-bener biasa, motor BBM. Cuman perubahannya mulai dari digitalize ininya, speedometernya, terus sama kompartemen electricalnya, tapi kurang lebih yang mereka nggak tinggalkan Om. Kenyamanannya itu bener-bener yang kita kenal sekarang namanya motor listrik, ada sentakan segala. Ini dipikirin detail Om. Sampai nanti Om coba, kita ada 2 mode, ada eco dan ada mode powernya. Itu soft sekali Om, nggak ada kita nemuin yang namanya sentakan gitu yang umum terjadi Om di motor-motor listrik saat itu ini. biasanya yang nyentak begitu sebetulnya yang bikin kaget adalah penumpang. Kadang-kadang penumpang nggak. Efeknya ke penumpang Om. Ya penumpang nggak siap tuh. Dipikirnya kita lagi bercanda gitu. Nah terus sama bedanya, dia tidak menyertakan konsep yang dimana motor listrik pada umumnya saat ngerem itu ininya mati, aliran ininya. Mungkin jadi kan memang ada engine break off ya, jadi cut off-nya dia di-cut supaya nggak bantu, supaya mesinnya nggak nyelonong lah. Betul, mesinnya nggak nyelonong. Kalau dia nggak pakai itu, dia yakin bahwa memang, dan hampir selama ini Om, perjalanan 2001 mulai eksis di bener-bener 2002 sekitar bulan Juni sampai yang saat ini bertahan Om. Nggak pernah ada masalah yang namanya BLDC terbakar tuh nggak ada. Mungkin yang paling berpengaruh saat tanjakan kali ya, biasa begini kalau motor-motor listrik yang lain saat tanjakan kita ngerem kan mesin mati ya. Betul. Giliran pas mau nyala dia kan nggak bisa langsung itu mundur maksa. Dulu dikit mundur dulu dikit baru gitu. Nah kalau ini enggak ya? Kalau ini enggak. Jadi dia ada posisi konsisten yang dimana mengisi, tapi dia nggak sepaneng di bawah jalan. Jadi pas emang diiniin, dia soft aja maju. Oke, itu gitu. Penting banget tuh. Ya itu saya bingung loh, kok kenapa ada teknologi yang nyaman gini tapi belum dapat penerapan di ininya gitu. Nah, makanya sangat nyaman. Jadi hampir rata-rata penumpang yang dapat, kami nih Om yang untuk dapat driver yang unit yang Kymco, dia bilang, loh ternyata ada yang enak kayak motor biasa ya gitu. Gak nyangka motor listrik enaknya dia nggak nyangka. Dan bener. satu hal Om, pas saya pakai di 100 sampai 200 km seharian, ini nyaman banget Om. Joknya memang kan terpisah Om. Dia ada jok besar depannya buat driver untuk driver sendiri. Dengan untuk penumpang terus terpisah sama ya. Dia punya ride position yang memang udah sesuai sama yang kita harapkan selama ini Om ya, kenyamanan. Jadi memang karena badan tuh nggak pegel Om. Posisinya persis seperti motor BBM umumnya ya. Iya, yang memang sudah standarisasi orang udah pakai untuk jarak jauh. Nah, kalau untuk baterainya sendiri sekarang disediakan 2 berarti ya tadi cerita ya. Sekarang sudah disediakan 2 dengan teknologi baru dari mereka. Baru lagi. Ya. Nah, ini untuk jarak tempuhnya bagaimana? Ada improvement nggak dari ini keren Om. Jadi gini Om. Kalau biasanya kan baterai itu masih mengira-ngira. Ya. Di speedometer kami ada odo dan ada trip. Ya, jadi maksudnya setiap ganti baterai saya bisa reset dan kebutuhan jarak tempuhnya itu akurat Om. Jadi kita nyaman Om si driver. Jadi antara odometer dengan trip meternya yang di dashboard ini dengan yang kebutuhan baterainya yang situ realnya benar-benar mirip. Jadi gini, saya bisa pastikan dengan satu baterai mau bawanya maksimal kenceng mau pelan dengan 2 penumpang itu pasti saya dapat 35 km. Satu baterai. Makanya dikasih 2 baterai agar bisa 70 km. Dan gitu. sistemnya sekarang ganti ya. Dan sekarang modelnya terbarukan Om. Dulu waktu masih pas Om Alfred lagi ngecek kita dulu itu masih modelnya laci. Kalau sekarang modelnya udah mirip yang kayak Gogoro. Yang jadi dia modelnya tinggal tancap. Tarik. Cuman bedanya nggak ada beda, hampir sama, dia harus dua-duanya tuker. Iya. Gitu, jadi dimasuk tersedia baterai yang baru dan untuk saat ini mereka rilis dalam aplikasi beta Om, yang install ke kami. Dan jaringan baterainya itu udah cukup banyak sekarang. Gitu. Jadi nanti sudah lebih bertambah dibandingin dahulu. Makin bertambah dan enaknya lagi kami ada di KFC Om. Bisa jadi sambil cari order bisa 24 jam dan di PLN tertentu. Jadi nah ini kan masalah keluhan dari driver yang dulu tuh cerita bahwa untuk tempat penukaran baterai kadang-kadang nggak 24 jam. Nggak 24 jam. Jadi malam-malam udah bingung mau di mana. Jam 9 malam udah bingung nih. Nah, gitu, kalau ini ada di tempat-tempat yang 24 jam. Dari inputan kami, mereka dengarkan Om si Kymco dari orang-orang Kymco ini. Pak, kalau bisa kami mau cari tempat yang fleksibel dan 24 jam. Kebetulan salah satu restoran yang tadi Om seperti KFC tersebut yang modelnya sendiri bukan di mall, sekarang udah banyak ya Om dia sendiri. Itu
ngasih tempat Om, termasuk yang dari merek sebelah pun ikut sekarang. Oke, jadi kita dapat 24 jam. Itu menarik tuh karena memang kendala banget ya kalau malam-malam nyari baterai gitu ya. Betul gitu. Jadi malah kadang kita nganterin penumpangnya juga penumpang, Mas sambil nunggu tukar baterai aku cari makan dulu deh, apa beli minum nih buat orang rumah. Itu terjadi kadang Pak. Atau kami sendiri, habis ganti baterai daripada kemana-mana malah dapat orderan di situ Pak. Itu keren Pak konsep-konsep itu. Bagus sih. Memang itu jadi karena didengerin ya masalah dari driver ini oleh manajemen Kimco tadi ya. Jadi itu tadi Pak. Kalau manajemen dari penyewaan sendiri kan dia akan lebih memaksimalkan dalam hal pelayanan. Gitu. Tapi improve yang memang sesuai dengan orientasi si driver ini kan yang tahu driver dan yang bisa menerjemahkan kebutuhan ini kan si brand tersebut pabrikasi. Betul. Oh, ada kurang dalam hal joknya mungkin, ada show breakernya mungkin gitu loh. Nah, itu yang masih benar-benar humble untuk dengerin seperti itu tuh mereka jadi benar-benar bisa diimprove gitu ya. Mereka improve terus gitu. Kayak sekarang yang lagi kami tunggu improve mengenai show breaker gitu. Jadi apa nih kalau dulu ngerasa terlalu keras atau apa? Jadi gini, kan saya bilang waktu masa pandemi ya. Nah, dia dipesen untuk dipikirnya cuman bawa food doang motor sendiri. Tapi pas dinaikin sekarang untuk kebutuhan penumpang terlalu soft. Jadi ada jeduk-jeduk. Tapi kalau sendiri better banget. Tapi kan nggak enak. Jadi antara tuas yang di dalam itu dia kepukul sama rubber yang bawah. Nah, tapi sekarang dia lagi coba ganti semuanya kok gitu, termasuk lampu depannya. Nah, ini menarik nih. Ini kan motornya diimprove ya. Kemudian kalau dari sistem ini dari Bang Don sendiri, apakah nyewa, apakah beli, atau apa sih sebetulnya? Ya, jadi yang difasilitasi ke kami kan adalah bentuk kesempatan penyewaan. Sewa, jadi saat ini penyewaan. Sewa milik atau hanya sewa harian? Saat ini sewa harian. Oke, sewa harian. Gitu. Walaupun sekarang udah ada tren sewa milik ya. Tapi perbedaan yang mendasar adalah untuk sama-sama yang produktivitinya cukup tinggi di motor ini ya. Saya pikir penyewaan itu masih lebih better ya, gitu. Karena istilahnya untuk jangka panjang saya nggak mikirin bagaimana nanti motornya ada kecelakaan gitu loh. Motor saya diganti unit. Kalau di Kimco motor kecelakaan dia udah kasih unit pengganti ada substitusi diganti. Jadi substitusi ada ininya. Substitusinya diganti gitu. Terus kayak misalkan beli ban. Jadi sebenarnya kami yang sebagai driver online ini ya, kalau mau dihitung-hitung dengan kemampuan penghasilan kami per hari, sebenarnya untuk ngerawat motor tuh udah nggak kebagian Karena maintenance-nya banyak ditanggung oleh driver kan. Gitu. Ya umum saya nggak bandingin reguler atau apa. Yang saya pernah jadi driver yang menggunakan motor bensin. Dulu Bang Don pernah? Betul dong. Ya saya juga nggak tiba-tiba jadi driver motor listrik kan. Pasti pakai motor bensin. Kan kebutuhan ban saya nggak bisa elakan oli apa segala macam. Kalau sekarang even motornya terjadi crash, saya udah punya unit pengganti dibantu. Kemudian kalau kerusakan itu ditanggung oleh driver atau? Semua ditanggung oleh pihak manajemen. Itulah keren banget. Iya, jadi kayak menarik banget. Saya nggak pusing spakbor pecah segala macam. Lampunya mati atau apa gitu. Komstir kena, lampu mati, semua saya minta. Itu benar-benar disediakan dari manajemen tersebut. Menarik banget. Ya itu makanya kalau saya baru denger dari pengalaman Bang Don. Kadang kan kami terhalang sama motivasi bagaimana ingin memiliki. Gitu loh. Tapi kalau sekarang boleh dimiliki nggak sih? Saya sudah pelan-pelan korek. Mungkin manajemennya sendiri dari pihak aplikatornya sedang menyiapkan, nggak tiba-tiba ada tren, ini sewa milik. Apalagi Kimco kalau mau dibandingin kan motornya ini, kalau motor ini kurang lebih yang saya tahu dari informasi terakhir kan sekitar 45 jutaan. Nah itu breakdown-nya berapa lama? Betul. Gitu kan? Nah, kalau makanya, untuk disewa milik. Betul. Nah makanya saya juga minta juga gitu, ini ada unit yang cocok. Even kalau misalkan saya mengikuti sewa dulu deh. Tapi even masuk di fase 2-3 tahun, you kasih sebagai apresiasi ke kami, ya kurang lebih kayak dulu ada dari mobil-mobil taksi ya gitu, ada konsep kayak gitu ya gitu, jadi pakai. Terus ada masuk ke tahun berapa jadi apresiasi buat ini. Ya saya bilang itu udah harus dilakukan sih, dan mereka mendengarkan saya kok Pak. Itu inputan teman-teman lah. Kalau seandainya Bang Don udah pakai nih Kimco ini udah lama tuh ya. Seandainya Bang Don suruh beli mau nggak sih sebetulnya? Mau banget Pak. Karena saya tahu unitnya even masuk di 3-5 tahun dengan perawatan yang saya tahu, dengan kualitas yang saya pakai setiap hari 2 km ini, saya nggak rugi Pak. Gitu loh. Jadi
sampai selesai di 1 tahun sampai di 2 tahun, toh baterai kan terpisah. Ya. Kalau yang lain mungkin baterainya include apa gimana, ini kan baterai terpisah, udah dikontrol sama sekarang konsepnya hampir sama, swapping. Saya kan jatuhnya punya unit yang Nah sebenarnya kalau kayak tadi sewa, kita ngomongin masalah sewa. Sewanya ini sebetulnya Bang Don ini lebih sewa ke motornya atau lebih sewa ke aplikator untuk online-nya? Iya, kalau ini kan aplikator online-nya ini kan, aplikator online ini kan memberikan salah satu fasilitas pelayanan lewat perusahaan afiliasinya nih, Iya, iya. gitu ya, di mana mereka ngurusin persoalan kebutuhan penyewaannya, mulai dari after sales-nya, mulai dari pelayanan ke drivernya, gitu, perlindungan kecelakaan segala macam itu kami dapat tuh dari manajemennya. Dari manajemen semua juga ada. Dari ya? manajemen penyewaannya kami dapat. Ada juga ya. Gitu, termasuk ya mungkin masih banyak lah gitu, tapi mereka coba berbenah. Kemarin juga saya juga udah coba menyampaikan gitu kekurangan dalam hal pelayanan di beberapa divisi terkaitnya mengenai trouble segala macam gitu, agar si penyewa ini harus tetap mendapatkan motor yang ideal, pelayanan yang baik, karena kan Argo jalan ya. Argo jalan. Gitu. Pertama Argo jalan dan nggak melulu kalian hanya istilahnya tenang kalau ada apa-apa kami refund. Nggak gitu konsepnya Pak. Bukan masalah motornya aja, tapi kan saat waktu kami terbuang, nunggunya lama, buat ke rumahnya kan nggak ada Pak. Iya. Nah makanya yang di unit Kimco ini jarang ditemukan trouble Pak. Jadi benar-benar boleh bilang nyaman buat Bang Don gitu ya. Jadi pas kemarin, ini yang terbukti Pak. Pas kemarin teman-teman udah mulai berkembang baterainya, bahkan pada saat lagi masih susah baterainya pun, dari unit motor listrik yang lain, ini produktivitinya lebih baik Pak penghasilannya. Karena nggak ke distract sama udah lagi nyewa motornya rusak. Ya. Ini jarang Pak yang ini Pak. Jadi gitu. selama Bang Don pakai ini sudah berapa tahun nih? Pakai ini perjalanan yang Kimco benar-benar di tim saya, termasuk yang saya gunakan ini masuk di kita sama-sama booming waktu itu di Juni 2022. 2022, berarti sekarang udah Gitu. setahun lebih. Dan nggak ada ngalamin ya? 1,5 tahun, mau jalan ke 2 tahun, nggak ada yang ngalamin konslet, terbakar, Atau nggak ada tiba-tiba Pak, aman rusak, Pak, mati aman. gitu. Bahkan saya ditantangin kemarin Pak, dan itu kami nggak pusing Pak, lagi hujan deras kami buka kompartemen baterai, air aman aja Pak, masuk ke bagasi itu aman Kita Pak. pernah ngobrol Sampai dengan banjir. driver ya, Iya. mungkin Bang Don kenal dengan driver yang kita pernah ngobrol-ngobrol di sana. Kita tanya, hujan-hujanan aman gak sih? Aman berarti ya? Aman Pak. Bahkan katanya dia bilang nekat banjir. Iya aman. Paling kan mereka kan ada aki yang terpisah untuk translate yang ke lampu Iya, segala betul. Jadi macam. lampu dan lainnya itu pakai aki sendiri. Iya pakai aki sendiri kan biasanya kan. Nah paling kadang kalau dia masuk ke posisi itu yang tapi bukan konsep motor namanya, larinya ke arus yang lampu, klakson dan lain-lain. Karena ada aki kecil yang ada di deck bawah. Itu memang menarik. Tapi kalau selama hasilnya ini oke. Karena secara teknologi berarti dia sudah memisahkan antara energi baterai untuk motornya, untuk motornya, dengan baterai untuk kelistrikan lainnya. Ya, dan mereka tetap bersirkulasi kebutuhan pengecasannya dari baterai besarnya gitu sih. Nah, ini menarik banget nih dari cerita dan pengalamannya Bang Don pakai motor listrik tadi ya, Kimco gitu ya. Ini perbedaan antara motor listrik dengan motor BBM yang menurut Bang Don rasakan apa sih sebetulnya? Ya, yang paling utama adalah hal maintenance, Om. Itu paling penting ya. Jadi gitu. ringan maintenance-nya ya. Jadi ada paradigma berbeda di saat saya menyewa ini dibanding saya punya motor. Saya ada motor biasa di rumah gitu, yang dimana perawatan mesti saya pikirin, event yang tadi tabrakan segala macam. Nah, cuman konsep saat ini yang memang mengubah cara berpikir saya adalah saya udah tinggal siap narik aja, dan semua itu pelayanan itu dibebankan oleh manajemen Om dalam hal menjaga motornya gitu. Walaupun memang terkadang tidak dipungkiri rasa memiliki itu ingin. Nah, makanya saya bilang sama teman-teman, target aja. Kamu kumpulin duit lewat penyewaan tersebut, even kamu stop penyewaan, kamu beli motor sendiri. Gitu, jangan disatukan. Tapi syukur-syukur jika pelayanannya cukup baik dan mereka memberikan kesempatan program tersebut, why not? Sama-sama dapat plus dari situ. Nah, kalau dari harapannya Bang Don sendiri terhadap manajemen ya, baik dari manajemen si motornya, brandnya Kimco, ataupun juga dengan aplikator online-nya nih ya, ada harapan-harapan tertentu nggak sih untuk improve dari kalau driver ini? untuk improve dan perkembangan yang ada, saya udah sangat cukup seneng banget gitu Pak. Kalau yang dari pabrikasinya, tim Kimco-nya sendiri, dia selalu mengupdate ke kami Pak.
bahwa akan segera ada di area tersebut untuk, ya kayak kemarin Pak, saya baru cerita lagi ketemu. Terus dia bilang, kami lagi mau ke PLN Pondok Gede gitu Pak. Nggak tahu gimana 1 minggu, Mas udah bisa tuker ya. Jadi progres gitu Pak, maksudnya nggak cerita. Jadi mapping area tuh selalu di progres ke kami Pak, biar maksudnya kami juga bisa mengembangkan teman-teman yang lain di ekosistem area tersebut Pak. Area tersebut terbangun ekosistemnya. Nah terus kalau untuk masalah dari aplikator, cobalah berbenah gitu untuk mengerti bahwa jika kalian melakukan pelayanan penyewaan, secara tidak langsung harus tetap kalian terima masalah sosialnya Pak. Itu impact Pak, gitu. Karena motor ini disewakan menjadi bagian keseharian Pak, dan berdampak dari sosial-sosial tersebut Pak. Even motornya rusak, persoalannya bukan kamu mikir motornya aja. Mereka tertunda untuk nyari duit untuk di rumah. Untuk di rumah Pak. Nah, jadi kalau bisa, kemarin udah sempet Pak, gitu. Udah sempet saya iniin, mereka akan coba ada yang namanya konsep baru. Jadi bukan dibawa motornya, terus drivernya disuruh nunggu, besoknya ambil unit yang lain, enggak Pak. Saya berharap mereka ingin membuktikan motornya rusak, dikirimin unit pengganti. Oh, seperti Kimco tadi? Iya, mereka mau improve dari situ Pak, untuk ke depan, dan saya akan tunggu. Dan itu sangat ditunggu, jadi aduh motor rusak, oke saya hubungin pihak pelayanan, pihak manajemennya, dan mereka sudah sediakan agar saya bisa jalan lagi Pak. Jadi artinya ada unit pengganti gitu. Betul. Ya? Nah, beda dengan sewa milik Pak. Unitnya itu aja, kalau rusak ya itu. Karena gitu. memang miliknya gitu. Nah, itu benefit bedanya di situ kalau punya salah satu. Dan itu saran untuk aplikator bahwa kalau bisa jangan unitnya ditarik tanpa ada pengganti gitu ya. Iya, tanpa ada pengganti terus orang mesti nunggu kapan saya dapat unit yang untuk bisa ditarik, bisa buat narik lagi. Itu sangat memakan waktu Pak. Terima kasih banyak nih Bang Don untuk ngobrol-ngobrolnya. Mungkin waktunya kita bisa panjang banget ngobrolnya, tapi karena waktunya sangat terbatas, kita sudahi ngobrol-ngobrol di sini. Terima kasih banyak Bang Don. Moga-moga berkembang terus. Dan Bang Don juga merasa nyaman lah ya dengan sistem sewa motor listrik ini. Buat teman-teman nih EVholic ya, kalau memang suka dengan episode seperti ini, jangan lupa ya klik tombol like dan tombol bell. Kemudian kalau mau ikutin follow semua sosmed kita, ikut aja di EVholic Indonesia. Kalau ada pertanyaan dan komentar, langsung komentar di bawah ini ya. Terima kasih untuk menyaksikan episode ini. Salam EVholic.